Oke, selamat sore ya, selamat malam teman-teman semua. Ini adalah materi rekaman sesi 2 metode kuantitatif dalam STM, yaitu chapter 2 dari buku Hare terkait dengan examining your data. Topik ini disampaikan secara asinkronus, jadi saya rekam. Kemudian nanti teman-teman setelah menonton rekaman ini mohon berkomentar dan mungkin bisa berdiskusi di dalam forum emas yang akan saya sediakan, dan dari situ akan dinilai sebagai kehadiran. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk saja langsung ke materi. Di sini mungkin ada beberapa learning objective. Setelah mengikuti materi ini, seharusnya teman-teman bisa memahami, bisa memilih metode yang sesuai untuk memeriksa atau menelaah karakteristik dari data, kemudian memahami tipe dan dampak dari missing data, memahami beberapa tipe proses pengolahan untuk data yang missing, melihat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pendekatan, mengidentifikasi outlier, baik univariat, bivariat, maupun multivariat, menguji data, asumsi, dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita lihat di sini, kenapa sih kita harus examining our data sebelum kita melakukan analisis ya? Kenapa nggak kita langsung masuk ke statistik, misalnya regresi, atau SEM, atau PLS? Kenapa kita harus lakukan deskriptif dulu, lakukan berbagai macam statistik yang mungkin terlihat tidak penting? Nah, padahal di sini dalam metode kuantitatif, meskipun kita menggunakan software, tetap kita harus getting know your data, tetap harus memahami karakteristik atau pola data kita. Kenapa? Karena di sini kita perlu memilih statistik yang tepat, karena setiap metode statistik itu punya asumsi. Kalau asumsinya nggak terpenuhi, maka jangan dipaksakan. Misalnya menggunakan asumsi distribusi normal, data kita nggak normal, maka jangan dipaksakan menggunakan statistik tersebut. Jadi kita harus paham dulu, harus tahu dulu apakah data kita normal atau nggak normal. Yang kedua adalah quality control. Jadi sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu lakukan data cleaning. Data cleaning terutama jika ada permasalahan dari data, misalnya missing value dan seterusnya, jangan langsung diolah datanya, tapi harus diproses dulu dengan beberapa pendekatan yang akan diajarkan di sini ya. Kemudian dari situ kita bisa membersihkan data kita dari data yang bermasalah atau melakukan transformasi sehingga kita bisa dengan tepat ya menggunakan metode statistik dengan asumsi yang terpenuhi. Ini ada beberapa overview. Yang pertama tentang big data, kemudian ada preliminary examination ya. Jadi mungkin ini kayak proses data cleaning ya, data checking ya, data checking. Kemudian ada missing data, ada outlier. Ini dua-duanya ini penyakit dari data yang harus diselesaikan sebelum kita melakukan analisis data, uji asumsi, kemudian transformasi. Ini ketika data kita tidak memenuhi asumsi, mungkin kita membutuhkan transformasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan statistik. Kemudian kita melakukan pengujian asumsi yang melandasi analisis multivariat, dan yang terakhir bagaimana kita memasukkan data non metrik dengan dummy variable. Ini cukup penting karena seringkali mahasiswa salah paham ya bahwa data yang sebenarnya kategorik tidak dapat secara langsung diinput ke dalam statistik sebelum
diolah dengan atau diproses ulang dengan dummy variable. Yang pertama adalah challenge of big data. Di sini ada dua, data management dan data quality. Sebetulnya tidak hanya big data, data yang biasa-biasa aja, yang nggak big amat juga tetap membutuhkan manajemen dan kualitas dan quality control ya. Di sini data management terdiri mungkin menghabiskan sebagian besar waktu untuk uh, untuk pengumpulan data dan pengaturannya. Kenapa? Karena di sini bisa jadi ada berbagai sumber data. Jadi untuk data sekunder misalnya, mungkin ada beberapa database, kemudian untuk pengolahan data perlu direkap menjadi satu data set yang continuous, yang koheren ya. Permasalahannya kadang-kadang ketika kita menggunakan data dari beberapa sumber atau beberapa basis data, bisa jadi tidak sinkron, sehingga mungkin ada duplikasi atau ada inkonsistensi yang kemudian harus dibenarkan, harus dibenahi terlebih dahulu. Dan juga menggunakan unstructured data. Ini ya termasuk tren dari big data. Tidak hanya data kuantitatif, data berupa angka ya, tapi juga bisa menggunakan data yang sifatnya tidak terstruktur, dalam artian perlu dikuantifisir untuk bisa diolah. Misalnya data teks, data customer review, atau data berita di sosial media, atau tagline di koran misalnya. Itu semua adalah data tekstual yang nggak mungkin diolah secara langsung, tapi harus di coding atau dikuantifisir yang menjadi sebuah angka, sebuah data terstruktur yang dapat diolah. Intinya data tidak terstruktur tidak dapat diolah secara langsung, harus distrukturkan dulu dengan data manajemen, baru bisa kita olah. Kemudian data quality itu terkait dengan quality control, karena tadi garbage in, garbage out. Kalau kita mengolah data, katakanlah kita menggunakan statistik yang paling canggih, model penelitian yang paling complicated, tapi kalau datanya bermasalah, maka hasil olah datanya pun pasti akan bermasalah. Jadi kalau menurut Hare, the true value of analysis may rest in data quality. Jadi garbage in, garbage out. Kalau data yang masuk berkualitas, maka temuannya pun bisa berkualitas. Tapi kalau yang masuk data yang bermasalah, maka temuannya pasti akan bermasalah. Jadi dikonseptualkan dalam 8 dimensi. Ini data quality. Kalau salah di slide sebelumnya ya, atau pertemuan pertama ada variasi, veracity, velocity, berarti ada beberapa dimensi yang mendeskripsikan kualitas dari data, validity dan seterusnya. Kemudian many times hidden in the basic nature of data. Jadi kadang-kadang kita tidak dengan mudah dapat membedakan antara data yang berkualitas dan data yang bermasalah. Misalnya jenis data yang binary, ya kita cek jangan-jangan klasifikasinya bermasalah gitu, misalnya ada klasifikasi yang nggak inkonsisten dan seterusnya. Kemudian ini ada preliminary examination, ini apa yang sih yang harus dicek untuk sebelum melakukan analisis data. Di sini yang pertama adalah shape of distribution, jadi bentuk distribusinya. Di sini ada beberapa tools fundamental terkait dengan bentukan dari data. Ini ada shape dengan histogram, bar chart, box plot, stem leaf plot. Kemudian juga ada relationship, scatter plot, dan outliers. Nah, ini contohnya, ini histogram dari lihat, katakanlah ada variable satisfaction. Kita ada sebaran data
dari 4,5 hingga 10. Jadi skalanya mungkin dari 0 hingga 10, tapi isiannya ada yang 4,5 sampai 10. Kita lihat datanya, gambarannya, apakah mendekati normal ataukah tidak. Dan ini bisa dilihat dari apa namanya, histogram ya, apakah menceng, apakah mampat. Kalau menceng kanan, menceng kiri, apakah mampat atau runcing. Kalau mampat atau runcing itu apa, vertikalnya, sedangkan kalau menceng kanan, menceng kiri itu horizontalnya. Untuk distribusi normal, dia di tengah-tengah, tidak menceng kanan, tidak menceng kiri, tidak terlalu mampat, tidak terlalu runcing. Jadi apa, di sini idealnya ekses kurtosisnya 0, kemudian skewness-nya, kemencengannya pun juga 0. Ketika ekses kurtosisnya 0 dan skewness-nya juga 0, maka itu dapat dikatakan normal. Kemudian kemudian ini stem and leaf, ini juga cara apa, visualisasi ya, cara visualisasi. Misalnya ternyata kalau di sini dikelompokkan 4,5, 5 dan seterusnya, tapi di sini ternyata 5,12 ada 3, 5, sekian ini ada 10. Jadi di sini lebih 5, maaf, kurang tepat. 5,0, 5,1, 5,2. Ini ada 3. Ini 5, jadi sebetulnya 5, ada 5,5, 5,5, 5,6, 5,7 ada 4, 5,8 ada 1, 5,9 ada 2. Jadi di sini semakin banyak frekuensi, misalnya ada 10, maka di sini ada apa namanya, 10 angka juga begitu. Sebagai contoh, di sini hanya ada 2, 10.00, jadi nggak ada desimalnya. Ini yang paling banyak di sini ada 14, 8 ini mungkin 8 atau 8,5 hingga 8,9. Sini ada 14, 14 angka, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah frekuensi distribusi. Di sini bentuk yang lebih panjang ya, jadi setiap angka ada berapa persentasenya. Ada valid persen ini yang jika mengeluarkan apa namanya, missing value. Jadi persen ini persen total termasuk missing value, sedangkan valid persen ini persentase hanya yang valid, hanya yang tidak missing value. Jadi kalau ada missing value, maka persen dan valid persen akan berbeda. Kalau tidak ada missing value, tidak ada perbedaan antara persen dan valid persen. Sedangkan kumulatif ini adalah dari 0 hingga 100. Jadi hasil kumulatif dari persentase frekuensi. Di sini lihat dari 1 hingga 100. Kita bisa lihat mediannya ada di 50. Jadi kalau kita lihat di sini 7,9, ya karena mediannya antara 7,9 dengan 8. Oke, kemudian ada box plot. Di sini ada median, ada dispersi. Jadi garis yang tebal di tengahnya adalah median, nilai tengah. Kemudian apa namanya, kemudian untuk apa namanya, dispersi atau apa ya, sebaran variasi data. Jadi semakin panjang di sini, semakin panjang apa namanya, semakin panjang garisnya itu semakin bervariasi. Di sini kelompok 2, 1 hingga 5 tahun memiliki
variabilitas data yang lebih besar dibandingkan yang lain. Dan di sini juga ada outlier. Ketika ada apa namanya data yang nyempal ya, jadi yang berbeda dibandingkan yang lain, maka dapat dikatakan outlier. Dan di sini outlier itu merusak data sehingga boleh dikeluarkan. Akan tetapi jumlah outlier yang boleh dikeluarkan tidak boleh lebih dari 5%. Jadi data kita, kalau ada 100 responden, maka kita hanya boleh membuang gara-gara outlier itu hanya 5 maksimal. Kalau lebih dari 5 itu sudah bukan outlier, itu artinya memang data kita yang mungkin menceng begitu ya. Jangan sampai dengan alasan membuang outlier ternyata 30% datanya dibuang. Nah, itu sudah bukan outlier lagi. Outlier ini adalah apa ya, data yang secara ekstrim yang menyimpang positif atau negatif, dan dia by definition ya persentasenya kecil, tidak lebih dari 5%. Kemudian yang berikutnya adalah scatter plot, dan ini apa namanya, jadi antara dua variabel ya, variabel X dan variabel Y misalnya, kita lihat polanya, dan bisa dilihat juga misalnya rata-rata di mana, rata-ratanya 7 dan 8 misalnya, maka dibuat garisnya 7 dan 8, kemudian dilihat polanya, apakah sebaran data ini banyak ada di kuadran mana, 1, 2, 3, 4, kayak di 1 dan ini ada 1 dan 3, maka dia hubungannya negatif misalnya, kalau dia di 2 dan 4 karena dia positif. Jadi sebelum ada statistik yang apa ya, yang advance, sebelum ada komputasi yang advance, maka sebetulnya mungkin statistician zaman dahulu mengandalkan eyesight ya, mengandalkan visualisasi seperti ini dengan scatter plot, kemudian mungkin diestimasi, oh dihitung dari misalnya ada 100 data, ternyata 80 ada di kuadran 2 dan 3, maka 2 dan 4 misalnya, maka katakan oh itu hubungannya positif. Kalau misalnya jadi hanya mengandalkan eyesight ya, hanya mengandalkan penglihatan dan dihitung secara manual. Tapi dengan komputasi kita bisa mengestimasi persamaan regresinya dan seterusnya, sehingga kita bisa menguji hubungan antar dua variabel atau lebih. Ini ada new measure of association. Jadi tidak hanya korelasi Pearson. Jadi ketika kita ingin melihat hubungan antara dua variabel dalam menggunakan SPSS ya, defaultnya adalah Pearson correlation. Itu defaultnya. Tapi sebetulnya Pearson correlation itu membutuhkan asumsi parametrik. Jadi untuk non parametrik dia tidak tepat ya. Yang lebih tepat menggunakan Spearman atau Kendall, Spearman, Kendall. Jadi ada metode non parametriknya. Kemudian juga ada beberapa ukuran baru untuk korelasi, terutama untuk data mining ya, yang tanpa teori. Dari ini ada Heffding's D dan distance correlation, mutual information correlation. Ini apa namanya, terutama untuk Heffding ini untuk yang non parametrik, jadi dia tidak terdistribusi normal ya, tidak terdistribusi normal, atau jenis datanya kategorik. Sebenarnya kategoriknya harus dirubah menjadi dikotomus. Kalau nggak dikotomus nggak bisa, misalnya gender. Kalau gender jangan satu laki dua perempuan, tapi 1 dan 0, karena 1 dan 0 dia dikotomus. Kalau 1 dan 2, 2 di sini hanya simbol gitu, bukan berarti dia dua kali lipat ya. Jadi harus dijadikan dummy variable dulu, baru bisa diolah dengan Heffding's D. Kemudian ada distance correlation, ini lebih sensitif terhadap non-linear pattern. Jadi metode statistik yang kita gunakan kebanyakan menggunakan asumsi linear, bahwa semakin tinggi X,
semakin tinggi juga Y dan sebaliknya. Sedangkan hubungan yang ada tidak hanya linear, bisa juga kurva linear atau bahkan kurva tanpa jadi U atau U terbalik misalnya ya. Nah di sini distance correlation ini lebih sensitif terhadap pola-pola non-linear. Jadi bisa mengestimasi korelasi yang sifatnya non-linear, misalnya antara X0 hingga 15 korelasinya positif, tapi antara 15 sampai ke atas korelasinya menjadi negatif, maka itu bisa diestimasi dengan distance correlation. Kemudian mutual information ini rekognisi pola tertentu, baik non-linear maupun pola-pola yang lain ya. Jadi pola di sini tidak hanya garis, tidak hanya garis linear, tapi juga banyak pola misalnya S atau misalnya S atau Z misalnya, itu juga dapat diestimasi dengan MIC. Yang berikutnya adalah missing data. Di sini pertama dampak dari missing data. Kalau pengalaman saya menggunakan SEM dan juga PLS ya, itu cukup sensitif dengan missing data. Kalau ada missing data itu bisa nggak konvergen, bisa nggak keluar output gambarnya. Tapi tidak hanya itu, kalaupun keluar di sini bisa menghasilkan bias gitu kan. Karena di sini ada data yang sifatnya kosong ya. Jadi ada yang lain, ada angkanya, bisa dihitung korelasinya, tapi dengan missing value ini informasinya nggak tersedia sehingga bisa bermasalah, terutama ketika missing datanya itu sistematis. Kalau missing datanya random, maka kita bisa menggantikan dengan rata-ratanya. Jadi rata-ratanya kita gantikan karena missingnya at random ya, jadi tidak ada pola tertentu, ya kita bisa ambil dari rata-rata. Tapi kalau dia sistematik, misalnya ini sebagai contoh, kita meneliti efek program berhenti merokok. Kita wawancara sebelum, kita wawancara sesudah program berhenti merokok. Nah, bisa jadi orang-orang yang menjawab adalah orang yang mungkin light to medium smoker gitu ya, yang merokoknya nggak terlalu parah gitu ya. Sedangkan bisa jadi bagi heavy smoker, orang yang biasa merokok berbatang-batang, kemudian mereka nggak ikut survei lanjutannya ya, mereka nggak ngisi survei lanjutannya, sehingga missing value gitu ya, sehingga hasilnya terlihat seakan-akan efektif kampanye atau program berhenti merokoknya, padahal sebetulnya terlihat efektif hanya karena yang heavy smoker drop out dari studi kan. Atau misalnya kita meneliti kepuasan karyawan terhadap turnover intention, tapi ternyata bagi yang memang orang yang memang sangat berencana, jadi ya sangat tinggi ketidakpuasannya atau sangat tinggi turnover intentionnya, dia memilih untuk tidak mengisi atau mengosongkan jawaban, sehingga terlihat tidak ada pengaruh, padahal sebetulnya ada pengaruh antara misalnya satisfaction dengan turnover intention. Di sini perhatian peneliti adalah bagaimana mengidentifikasi pola dan hubungan dari missing data sehingga bisa mempertahankan sedekat mungkin dengan distribusi yang sesungguhnya. Dampaknya adalah reduce sample size, jadi kalau missing value jelas kita nggak bisa diolah ya, sehingga sample size-nya berkurang. Misalnya kita mulai dengan 300 responden, tapi kemudian ternyata yang mengisi tanpa missing hanya 240 misalnya, jadi ada 60 responden yang tidak mengisi. Itu termasuk dampak dari missing value. Dan bisa mendistorsi hasil tadi. Ketika berpola,
Jadi tidak random justru bisa mendistorsi hasil. Maka kita apa ya? Kalau seperti itu ya harus dilakukan apa ya? Semacam treatment mungkin ya, atau dilakukan eh, dilakukan evaluasi ya, eh, bahwa hasil studi kita ini mungkin tidak bisa mengcapture dengan baik ya segmen tertentu yang mungkin eh, apa namanya tidak mengisi dengan penuh, sehingga kita perlu memberikan disclaimer. Jadi ketika banyak missing value, ketika respon rate rendah, kita perlu memberikan disclaimer, jangan-jangan hasil kita signifikan atau nggak signifikan itu karena adanya distorsi, adanya uh, survivorship bias gitu ya. Survivorship bias itu contoh ketika ketika Perang Dunia Kedua, para peneliti ada peneliti yang ingin ingin meneliti di mana kita perlu menambahkan apa kayak armor ya, semacam plat besi pada pesawat pengebom. Datanya adalah pesawat pengebom yang berhasil kembali ke kapal induk. Dilihat sebaran polanya, yang dari yang balik ada beberapa titik itu yang bersih sama sekali, dan ada beberapa titik itu yang penuh dengan tembakan-tembakan peluru. Peneliti pertama menginginkan, oke, kita kita kasih plat besi di bagian yang banyak pelurunya, tapi ternyata ternyata itu justru bagian yang banyak pelurunya artinya bagian yang nggak penting, dalam artian ditembak-tembakin pun juga masih bisa balik, masih bisa selamat gitu ya. Sedangkan justru bagian yang krusial yang membutuhkan armor lebih adalah bagian yang bersih. Kenapa? Karena ketika bagian tersebut tertembak, maka dia tidak akan balik, tidak akan bisa balik ke kapal induk, sehingga bagian situ justru menjadi eh, apa kelemahannya ya, bagian yang lemah dari sebuah pesawat yang perlu ditambah armornya. Itu bagaimana missing data bisa mempengaruhi hasil. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan yang salah. Kita kira efektif, ternyata nggak efektif, itu sebaliknya. Karena yang 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 kita ingin tahu hasilnya malah tidak bisa mengisi kuesioner. Oke, kemudian ada recent development, ada berbagai macam sumber data. Jadi jadi apa namanya, dengan penggunaan berbagai sumber data yang direkap yang menjadi satu satu dataset, seringkali ada missing value karena misalnya ada datanya ada di dataset satu tapi tidak ada di dataset yang kedua, sehingga di sini uh, apa tidak bisa dihapus. Kalau dihapus ya hilang semua, sehingga di sini mau nggak mau perlu dikembangkan metode penggantian missing value yang bisa mewakili. Jadi misalnya kita punya dataset misalnya kinerja organisasi dan dataset kepuasan karyawan per unit, misalnya seperti itu. Bagaimana kita merge antara data eh, kepuasan per unit dengan katakanlah di sini data performance pada level organisasi. Nah, di sini dan bagaimana kalau ada missing value dan seterusnya. Nah, ini menjadi isu yang perlu diperhatikan ketika menggunakan multiple sources. Kemudian adanya aplikasi penelitian ya di berbagai rentang disiplin ilmu, tidak hanya mungkin marketing dan SDM gitu ya. Dan eh, adanya ketersediaan model based method di semua major software, SPSS, Tata, dan lain-lain. Memang untuk software ada dua macam, ada software yang sifatnya generalis, seperti SPSS misalnya ya, semua atau ada banyak analisis
statistik yang tersedia di SPSS. Demikian juga dan Stata atau mungkin eViews gitu ya. Walaupun Stata dan eViews lebih banyak dipakai oleh anak keuangan gitu ya. Nah, tapi juga ada software yang sifatnya spesialis, misalnya Smart PLS atau Lisrel. Dia tidak banyak pilihan statistiknya, hanya satu saja, sehingga kadang-kadang mungkin treatment missing value-nya dilakukan dengan SPSS, kemudian baru olah datanya untuk Smart PLS, untuk PLS menggunakan Smart PLS, misalnya seperti itu. Ini ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan dulu tipe missing data kita, kemudian mengevaluasi separah apakah missing data tersebut, mendiagnosis seberapa acak data missing value tersebut, kemudian memilih metode imputasi atau metode penggantian. Bagaimana kita mengisi data yang hilang tersebut. Di sini ada 2 jenis, ada ignorable, ada non-ignorable. Pada ignorable kita bisa mengabaikan, jadi kita bisa ya tidak perlu ditreat ya, karena ternyata dia memang sampling, memang data yang missing value kita buang aja, kita delete. Jadi kalau misalnya dia tidak mengisi, ya dia bukan responden kita. Jadi kalau misalnya dia tidak mengisi secara lengkap, dia bukan responden kita, jadi kita exclude karena memang expected part of the design. Atau kita menggunakan skip pattern, misalnya jika dia mengisi di atas 4 misalnya, artinya misalnya jika dia puas dengan pekerjaannya mengisi rata-rata mengisi di atas 4, maka skip bagian tentang kenapa dia nggak puas itu misalnya. Jadi ada beberapa survei itu yang memiliki skip pattern atau skip logic. Jika dia jawabannya ini, maka lompati, maka bisa di skip kuesioner tertentu. Tapi ini harus hati-hati karena pengalaman teman saya ya, dia melakukan survei online dengan bantuan Qualtrics dengan biaya mahal ya, dia sebar data, tapi dia skip logiknya itu ada yang nggak pas gitu ya, ada yang nggak tepat, sehingga setelah terkumpul datanya bagian-bagian penting itu nggak terisi, ternyata skip logiknya ada yang salah, dia harusnya misalnya skip ke halaman 4, dia malah skip ke halaman 7 misalnya. Itu terjadi gara-gara skip pattern. Itu juga tidak diharapkan, ya harus hati-hati. Kemudian sensor data di sini memang datanya itu sensor itu artinya dia terpotong gitu ya, terpotong. Jadi misalnya misalnya hasil ujian seleksi gitu ya, hasil seleksi. Jadi untuk bisa diterima di PPIM misalnya, TPA-nya minimal berapa misalnya? Minimal 750. Data TPA minimal 750, jadi di bawah 750 itu dia nggak lulus tes. Jika di atas 750 maka bisa masuk ke PIM. Nah, dari situ kemudian bisa kita ukur misalnya kinerja akademis dia gitu ya. Misalnya kita ingin melihat hubungan antara skor TPA dan eh, kinerja akademis mahasiswa, maka data TPA-nya pasti akan tersensor di pendekatan 750. Kenapa? Karena pada TPA di bawah 750 dia nggak lulus, dia nggak bisa masuk ke PPIM misalnya, seperti itu, termasuk sensor data. Sedangkan ada juga yang non-ignorable missing data yang nggak bisa diabaikan, yang harus diadres secara metodologi dalam analisis. Yang pertama yang non-proses. Jadi kita tahu sebabnya kenapa, misalnya data entry atau data management, misalnya ada, ini salah salah
salah input, misalnya 5 di input 8, misalnya, itu bisa diidentifikasi, bisa dikoreksi. Kemudian juga ada unknown proses yang kita nggak tahu kenapa ini terjadi karena responden, tapi kita perlu lihat se-random apakah, misalnya dia gara-gara nggak perhatian atau misalnya dia nggak diisi semua. Nah, ini treatmentnya akan berbeda. Jadi kita tentukan dulu tipe missing datanya ini apakah bisa diignore atau enggak. Kalau nggak bisa diignore, maka kita lihat lagi apakah prosesnya bisa kita telusuri sebabnya dari mana. Kalau bisa kita telusuri, kita perbaiki, kita koreksi gitu ya. Kalau nggak bisa ditelusuri, baru kita bisa melakukan treatment. Jadi kemudian di sini ada level of missingness, seberapa missing, apakah item level. Kalau item level, jadi satu item saja yang nggak diisi. Ada construct level, jadi satu variabel nggak diisi. Dan ini construct level ini biasanya mungkin untuk beberapa topik ya, misalnya responden tidak nyaman untuk mengisi gitu. Misalnya penyimpangan perilaku SDM. Kemudian ada serangkaian pertanyaan tentang perilaku menyimpang apa yang yang pernah dilakukan misalnya, kemudian semuanya nggak diisi. Nah, itu construct level missing. Atau person level itu missing data related to individual's willingness or ability. Oke, jadi kalau person level ini secara individu. Kalau construct level ini bukan hanya 1-2 orang, tapi ada banyak orang yang tidak mengisi satu construct karena tabu tadi ya, misalnya penyimpangan perilaku SDM. Tapi kalau yang nggak mau ngisi hanya 1 orang atau 2 orang, hanya 1-2 orang, jadi masalahnya bukan di konstruknya, tapi masalahnya di orang yang karena dia nggak mampu atau nggak mau mengisi, maka itu person level missing value. Kemudian kita tentukan separah apakah missing value-nya. Jadi level of analysis, kita lihat apakah missing value-nya dari jumlah variabel berapa persen. Katakanlah kita punya uh, jadi kalau di SPS itu kan ada variabel, ada case. Jadi misalnya variabel kepuasan. Dalam variabel kepuasan tadi berapa yang mengisi, berapa yang nggak ngisi. Misalnya ada 100 responden, hanya 99 yang ngisi, maka 1% missing value per variabel. Ada juga case. Case di sini artinya yang sifatnya horizontal ya. Jadi orang ini responden nomor sekian dari 50 item pertanyaan hanya ngisi 45. Nah, itu perlu kita lihat. Kalau case-nya tinggi persentasenya, maka dihapus aja, lebih mudah dihapus. Nah, tapi tadi beberapa guidelines untuk menghapus atau mengganti. Jadi kalau misalnya missing value-nya itu kurang dari 10%, maka boleh diganti dengan rata-rata atau diganti dengan beberapa metode penggantian ya. Imputation ada beberapa metode, tapi kalau misalnya missing value kurang dari 10%, maka bisa dilakukan imputasi. Dan kemudian pastikan setelah dilakukan perbaikan itu memiliki sufficient sample size. Jadi setiap penelitian biasanya memiliki sample size minimal, misalnya hair, berdasarkan hair, jumlah sampel minimal adalah 5 kali jumlah item pertanyaan. Katakanlah butuh itemnya 250, kita punya
300 tapi ada missing value 30. Maka ya bisa jadi kita buang aja yang 30, kita masih ada tersisa 270, masih di atas sample size. Tapi ketika dia ternyata kalau dibuang 30 menjadi kurang dari 250, maka di sini baru kita lakukan imputasi. Nah, kemudian, nah kalau yang missing value adalah variable dependent, maka dihapus. Nggak bisa apa-apa kita, variable dependent-nya nggak terjawab. Jadi yang boleh diinput, yang boleh diganti, diisi missing value-nya hanya variable independent. Sedangkan variable dependent umumnya dihapus. Kemudian ketika menghapus, pastikan, tapi sebetulnya saya tidak menyarankan menghapus variabel. Lebih tepat menghapus kasus aja, menghapus responden. Responden yang missing value, yang banyak missing value dihapus. Tapi menghapus variabel itu last resort, kecuali kalau memang parah banget. Dan pastikan ada penggantinya. Katakanlah kita menggunakan satisfaction, ternyata ada 5 indikator satisfaction, misalnya ada satu yang harus dibuang. Yang dibuang itu sebaiknya yang punya cadangan gitu. Misalnya ada kepuasan terhadap gaji, ada kepuasan terhadap kompensasi misalnya, itu mungkin salah satu bisa dibuang dengan aman ya, karena ada penggantinya. Kalau enggak, jangan sampai malah jadi kehilangan content validity. Misalnya ternyata yang dihapus itu adalah variabel kuncinya. Misalnya kepuasan karyawan, yang dihapus kepuasan terkait dengan gaji. Kemudian kalau itu nggak ada, ya artinya kepuasan yang periferal ya, bukan bukan termasuk kepuasan intinya mungkin ya, sehingga eh, jadi tidak lagi mengukur kepuasan, karena kepuasan tentang gaji atau kompensasi tadi sudah dihapus dan tidak ada penggantinya. Kemudian lakukan analisis dengan dan tanpa variabel atau kasus yang dihapus. Jadi running dulu datanya dengan missing value dan running datanya setelah dilakukan pembersihan ya. Tapi pengalaman saya untuk statistik yang cukup advance ya, seperti PLS dan juga Listrel, itu cukup sensitif dengan missing value ya, sehingga kadang-kadang nggak konvergen, nggak keluar atau hasilnya berantakan kalau nggak dihapus. Jadi ya mungkin kalau regresi masih bisa, tapi untuk SEM atau PLS itu biasanya ya mau nggak mau harus dihapus ketika ada missing value. Kemudian tingkat keacakan missing value, ada yang missing data at random, ada yang completely at random. Kalau at random di sini variabel y-nya mewakili random sample, tapi observe data untuk y tidak mewakili random sample. Jadi oke, jadi hubungan antara x dan y-nya terrepresentasi, tapi bisa jadi distribusi y-nya ini dia tidak random ya, mungkin biasanya ada pola tertentu dari distribusi data y-nya. Kemudian ada completely random, di sini benar-benar random, jadi tidak ada sebab atau tidak ada pola tertentu yang bisa kita lihat yang menjelaskan missing value tadi, baik secara sendirian maupun bersama-sama berkorelasi dengan independent variabelnya. Kemudian juga ada not missing at random. Di sini missing value-nya berpola. Apakah polanya itu ada orang-orang yang dia ngisi, ada variabel-variabel yang dia nggak ada yang ngisi misalnya. Nah ini apa namanya,
Contohnya high individual with high income have missing data. Atau sebaliknya, individu dengan low income dia nggak ngisi dan seterusnya. Kemudian dilakukan uji beda. Jadi ketika kita melihat ada dugaan bahwa ketika ada dugaan bahwa missing value-nya itu tidak random, maka kita melakukan t-test for of missingness, melakukan uji beda apa namanya antara kasus-kasus dengan missing value dengan kasus tanpa missing value. Misalnya ada X1, di sini ada untuk variabel X1 di sini dibagi dua antara yang missing dan yang nggak missing, kemudian dilihat karakteristiknya, apakah ada perbedaan dari sisi jenis kelamin, apakah ada perbedaan dari sisi pendapatan, dan seterusnya. Kalau ada yang signifikan, artinya tidak at random. Tapi kalau nggak ada yang signifikan, artinya at random. Kemudian ada juga Little M-Car Test di sini, menganalisis pola membandingkan dengan pola-pola tertentu. Jadi sudah ada standarnya. Jadi kira-kira pola-pola missing value seperti apa yang mungkin terjadi. Kalau misalnya tidak ada perbedaan, tidak ada pola tertentu, maka dikelompokkan sebagai completely at random. Oke. Nah, ketika kita memutuskan bahwa missing value-nya ini completely at random, jadi benar-benar acak, tidak ada polanya sama sekali, maka kita bisa menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama, menggunakan valid data saja. Jadi kita buang yang missing value, kita input, jadi atau kita exclude yang missing value, atau hanya untuk pasangan yang ada missing value-nya. Jadi misalnya korelasi ketika responden X ini ada satu, responden nomor 5 dia hanya mengisi X1 tapi tidak mengisi X2, maka dia di-exclude dari analisis misalnya. Kemudian using known replacement data, jadi kita ini mengganti dengan data yang kita tahu. Jadi misalnya ini ada 5 item yang mengukur kepuasan kerja. Untuk satu responden, dia hanya mengukur 4. Yang satu nggak diisi. Maka kita bisa mengisi yang satu ini dengan aproksimasi dari 4 yang ada. Jadi ada misalnya untuk responden tersebut, kalau dari yang lain 4,5, maka missing value tadi bisa diganti dengan 4,5 per responden. Jadi responden A mungkin nilainya berbeda, nilai imputasinya berbeda dengan responden B, dan seterusnya. Sedangkan yang berikutnya adalah dilakukan mean substitution. Jadi kita ganti missing value-nya dengan rata-rata dari semuanya, bukan cuma dari satu responden saja, tapi katakanlah satu variabel tersebut rata-rata semuanya adalah 4,7 misalnya, maka itu yang diinput. Jadi semua yang missing value di variabel tersebut gantinya 4,7. Jadi tidak berbeda antar satu responden dan responden yang lain, tapi pukul rata. Atau di regress berdasarkan atau di input berdasarkan estimasi hasil regresinya. Misalnya misalnya kita sudah melakukan uji regresi, kita memperoleh persamaan regresinya. Kemudian dari situ kita lihat, kalau melihat data variabel independennya, maka variabel
dependen ini bisa diestimasi seharusnya sekitar sekian. Dan jadi apa namanya bisa dilakukan regression imputation. Tapi yang paling umum di sini adalah mean substitution dan juga hot and cold deck imputation. Jadi berdasarkan angka yang diketahui per individu atau dipukul rata satu dataset. Nah, the best remedy is some form of model-based approach. Jadi yang tadi itu tidak berdasarkan model-based, tapi hanya berdasarkan angka rata-rata atau angka yang most likely. Tapi di sini menggunakan pendekatan bisa maximum likelihood atau multiple imputation, dan di sini kita perlu memilih kalau kita menggunakan maximum likelihood dengan single step atau kita perlu melakukan multiple imputation. Jadi kita menggunakan estimasi beberapa tahap, beberapa kali, dan setiap missing value diestimasi per kasus, per responden. Jadi pada maximum likelihood dia pendekatannya seperti dengan mean substitution sebetulnya ya. Jadi diambil dengan rata-rata atau pendekatannya satu variabel untuk semua dataset nilainya 1, atau diestimasi per responden, per respons bisa jadi memiliki angka yang berbeda-beda. Nih, untuk missing data kurang dari 10%, maka tidak terlalu banyak perhatian, bisa menggunakan semua metode imputasi. Tapi ketika dia 10 hingga 20%, maka apa namanya yang prefer, yang disukai adalah menggunakan all available substitution dan regression method. Tapi regression method ini sebetulnya agak jarang. Yang lebih umum adalah mean based. Sedangkan model based are necessary with missing. Jadi kalau misalnya dia missing at random, jika dia 20%, maka menggunakan regression atau menggunakan model based. Oke. Tipe missing data di sini ada completely at random, atau ini bisa menggunakan metode manapun. Sedangkan kalau at random, tidak completely at random, maka sebaiknya menggunakan model based method. Oke, sebentar. Oke. Jadi intisarinya adalah untuk melakukan penggantian missing value, maka kita perlu melihat berapa banyak missing value yang ada. Jika di bawah 10% relatif mudah, kita bisa menggunakan pendekatan yang paling mudah, ya simply kita exclude, kita buang saja respon yang missing value, atau kita ganti dengan misalnya rata-ratanya atau dengan estimasi berdasarkan nilai atas atau nilai sebelah-sebelahnya gitu ya. Sedangkan ketika dia 10 hingga 20%, maka ketika dia completely at random masih bisa kita lakukan, tapi jika dia tidak completely at random, jadi ada pola tertentu dari variabel Y yang dijelaskan oleh demografi, misalnya apakah jenis kelamin, ataukah tingkat pendapatan, usia, dan seterusnya, maka kita perlu melakukan pemodelan. Pemodelan tadi menggunakan maximum likelihood atau menggunakan multiple imputation. Dan kalau dia di atas 20%, maka kita menggunakan regression untuk missing completely at random, atau model based ketika missing at random. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah outlier. Jadi mungkin ada beberapa konteks. Yang pertama kita jelaskan konteks dari outlier. Outlier di sini adalah respon yang unik,
atau respon yang berbeda dibandingkan yang normal. Jadi ini sebenarnya outlier itu adalah respon yang tidak normal, yang berbeda secara signifikan dari observasi yang lain akibat berbagai kombinasi dari berbagai karakteristik dan apa namanya respon. Masalahnya, apakah observasi atau respon yang outlier ini mewakili populasi atau enggak? Umumnya enggak. Umumnya ketika kita melihat ada outlier, dia bisa jadi mungkin kesalahan identifikasi. Mungkin dia bukan, seharusnya dia nggak jadi responden kita survei, atau apa namanya, mungkin dia responden tapi memiliki karakteristik berbeda dibandingkan yang populasi yang lain. Jadi di sini kita perlu melihat ada pre-analisis konteks, ada post-analisis konteks. Yang pertama, apakah outlier ini memang benar member of a population, jadi anggota yang sama dari populasi kita. Nah, kalau misalnya kita lihat ternyata dia berbeda secara signifikan, katakanlah tadi lebih tinggi atau lebih besar dari katakanlah 3 kali standar deviasi dari rata-ratanya, maka kita bisa bilang oh dia bukan member of our population, dia bukan sampel kita, bisa di exclude. Kemudian kita lakukan juga post analysis konteks, kita lihat definisi dari normal atau normal behavior seperti apa. Kemudian jika dia masuk, itu mungkin katakan dia perilaku normal atau perilaku tidak normal. Jadi apakah dia mungkin salah klasifikasi atau enggak, atau yang kedua apakah dia sebetulnya member tapi dia perilakunya normal atau enggak normal. Nah, kalau nggak normal kemudian dihapus. Nah, kenapa? Ya karena tadi kalau kita include maka itu akan merusak data, merusak analisis. Apakah nggak penting? Sebetulnya penting, tapi outlier justru penting bagi riset kualitatif. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah survei, melakukan sebuah analisis data kuantitatif, ternyata ada outlier, maka outlier tadi mungkin bisa di-suggest untuk penelitian selanjutnya bisa diteliti secara kualitatif, baik outlier positif maupun outlier negatif. Jadi outlier positif dia lebih baik dari normal, outlier negatif dia lebih buruk daripada normalnya, begitu ya. Ini impact of outlier, practical impact bisa menghasilkan, bisa mendistorsi ya, bisa mendistorsi hasil analisis. Kemudian bisa lame them, mungkin bukan lame ya, tapi membuat make them less generalizable to the population. Jadi jika ada outlier dan semakin banyak outlier, maka outlier tadi bisa mendistorsi, katakanlah ada outlier yang sangat tinggi. Jadi misalnya normalnya nilai ujian itu antara 70 hingga 75 normalnya. Kemudian ketika ada yang nilainya 100, sedangkan teman-temannya berkisar antara 75 hingga 70, maka ini menjadi outlier positif. Ketika dia nilainya 20, maka dia outlier negatif. Nah, outlier ini bisa membuat datanya menjadi terdistorsi. Misalnya rata-rata seharusnya 75, ada yang nilainya 100 sehingga rata-ratanya naik jadi 85. Jadi yang 70-75 yang sebenarnya rata-rata jadi terlihat di bawah rata-rata. Dan yang seperti ini kalau di generalistik populasi jadi signifikan. Kenapa? Karena di populasi rata-ratanya yang benar adalah 75. Karena ada outlier jadi terlihat 85 padahal sebetulnya hanya 75. Nah, apakah outlier ini baik atau buruk? Baik. Mungkin di sini mengidentifikasi proporsi unik dari sampel yang mungkin sebaiknya diteliti lebih lanjut, atau mungkin di apa mungkin jadi menjadi point of interest gitu ya. Ketika ada yang menyimpang dari kewajaran, maka kewajarannya ketidakwajaran itu bisa positif bisa negatif,
Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari yang positif maupun yang negatif. Dua-duanya bisa dijadikan sumber pembelajaran. Kemudian atau dampak buruknya adalah mendistorsi hasil dan generalisasi. Tapi apakah dia baik atau buruk tergantung dari konteks dan tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian kita adalah menjelaskan populasi, maka itu bad. Outlier itu buruk. Dan most likely dalam penelitian kuantitatif melihat outlier sebagai sesuatu yang buruk, yang harus dibuang, dikeluarkan. Tapi jangan berlebihan juga. Outlier di sini definisinya adalah proporsi yang kecil. Kalau misalnya dia banyak, misalnya dia 50% mahasiswa nilainya 100, dia bukan lagi outlier ya, mungkin soalnya terlalu gampang sehingga eh, membuat nilainya jadi terdongkrak gitu ya. Dan tergantung konteks dan tujuan. Kalau tujuan kita untuk mengidentifikasi atau men-shortlist people of interest atau object of interest, maka justru dengan outlier ini kita bisa mengidentifikasi siapa yang perlu kita pelajari atau telaah lebih lanjut secara kualitatif. Udah classifying outlier, ada beberapa tipe, ada error outlier, ada interesting outlier, ada influential outlier. Kalau error outliers dia berbeda dari hasil yang di-expect. Kita berharap atau kita expect dia harusnya hubungannya positif, tapi dia sebenarnya hubungannya negatif misalnya, atau tidak ada hubungannya, itu termasuk uh, error outlier. Atau interesting outlier, jadi berbeda kemudian mengenerate insight into the analysis. Jadi kita bisa tahu kenapa berbeda, apa yang menyebabkan kasus ini berbeda dari yang lain. Misalnya, ternyata dari sisi latar belakang demografinya yang membuat dia jadi berbeda. Kemudian influensial, dia cukup sedemikian berbeda dia sehingga bisa berdampak pada hasil, bisa mendistorsi hasil. Nah, kalau dia hanya error outlier bisa diabaikan. Sini hanya berbeda tapi tidak bisa mendistorsi. Kalau dia interesting, ya kita follow up untuk penelitian lebih lanjut. Dan kalau dia influensial, di sini maka idealnya dikeluarkan. Reasons for outlier designation, pertama procedural error, salah tulis, salah ketik. Harusnya nilainya 9, kepencet 2 kali jadi 99. Itu procedural error. Atau extraordinary event. Jadi misalnya pandemi itu extraordinary event, sehingga data ekonomi ketika pandemi itu menjadi outlier karena ada nilainya trennya positif. Tiba-tiba tahun 2020 awal pandemi, indikator ekonomi jeblok. Nah, itu extraordinary event atau extraordinary observation. Jadi kasusnya yang extraordinary. Misalnya dalam satu angkatan ternyata ada satu orang yang mungkin jenius yang bergabung gitu ya, sehingga normalnya nilai normal 70-75 itu nilai normal. Tapi gara-gara ada seorang yang jenius ini, atau dia mungkin punya pengalaman dan seterusnya, punya pengetahuan yang tinggi sehingga nilainya 100, atau sebaliknya, misalnya dia extraordinary ya, dalam artian yang negatif, kemudian dia nilainya 0 gitu. Dia hadir tapi kemudian dia mungkin kurang sehat atau seperti apa sehingga jawabannya ngasal, nilainya mendekati 0. Kemudian observation unique in their combination of value. Jadi dia unik karena sebagai akibat dari kombinasi berbagai nilai ya, misalnya dia apa namanya dia tidak hanya satu sebab ya, mungkin karena akibat dari kombinasi berbagai sebab membuat dia menjadi menyempal gitu ya, berbeda dibandingkan yang lain.
cara mendeteksi, kita bisa melihat, kita bisa menstandarkan, kita bisa melihat outlier dengan melihat standar deviasinya. Jadi ketika data yang terstandaris itu di atas 3 kali standar deviasi atau di bawah 3 kali standar deviasi, maka ini dia outlier. Atau kita menggunakan box plot, stem leaf, dan scatter plot. Dari situ kita lihat, kalau scatter plot secara visual ya, kalau box plot pun juga semuanya secara visual ya. Secara visual kita bisa lihat data-data mana saja yang menyempal dari yang lain. Kemudian menggunakan multivariate detection dengan Mahalanobis di kuadrat, ini juga ada statistiknya. Kemudian untuk outlier di sini ada univariate. Jadi kita melihat outliernya hanya satu persatu. Jadi kita melihat outlier per variabel. Katakanlah ada 10 variabel dalam model plan kita tetap melihatnya satu persatu. Tidak membandingkan outlier dengan yang lain. Kemudian untuk sampel kecil dengan 80 atau kurang, maka outlier itu didefinisikan dengan semua kasus yang berada di luar 2,5 kali standar deviasi. Misalnya standar deviasi kita adalah 3, rata-rata kita 5 misalnya. Maka 2,5 kali 5 ditambah 2,5 kali berapa tadi standar deviasinya? 3 katakanlah. Jadi plus minus itu. Kemudian untuk sama-sama besar biasanya sampai 4. Jadi 4 kali standar deviasi masih dapat dikatakan normal. 4 kali dari rata-ratanya. Kalau tidak menggunakan standar skor, maka biasanya antara 2,5 hingga 4 standar deviasi tergantung dari sampel size. Kemudian ini untuk univariate. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan bivariate. Jadi di sini lihat scatter plot, ada garisnya, maka semakin jauh jarak data dari garis itu adalah outlier. Multivariate method ini secara multivariate mengukur Mahalanobis dibagi dengan degree of freedom untuk sampel kecil harusnya di bawah 2,5, tapi kalau untuk sampel besar bisa 3 atau 4. Tapi itu eh, maksimalnya ya, jadi nggak boleh lebih dari 3 atau 4 untuk sampel besar. Kalau multivariate method ini dia melihat outlier itu bukan hanya dari satu variabel atau berpasangan, tapi secara keseluruhan. Misalnya ada 10 variabel, dari 10-10-nya maka nilai salah satu variabelnya tidak boleh melebihi dari misalnya 2,5 kali standar deviasi. Yang berikutnya adalah dampak dari dimensionality. Jadi di sini terkait dengan jumlah variabel. Jadi distance measure becomes less useful. Jadi semakin banyak jumlah variabel ini, terutama ketika satu variabel ada dimensi, ada subdimensi, ada subdimensi, dan seterusnya. Di sini distance measure menjadi tidak terlalu powerful gitu ya. Jadi jumlah variabel yang banyak menciptakan dispersi atau variasi yang natural, alamiah gitu. Karena datanya bervariasi, ya wajar kalau karena variabelnya bervariasi, maka wajar kalau datanya pun bervariasi. Kemudian impact of irrelevant variable. Jadi ketika model kita punya banyak variabel, katakanlah 5 atau 10 variabel gitu ya, maka sangat mungkin ada 1-2 variabel yang nggak signifikan, yang nggak relevan. Nah, variabel yang nggak relevan tadi membuat bisa mengacaukan atau bisa mengaburkan pola gitu. Jadi
mungkin sebagai contoh ya, sebagai contoh kita mengukur kepuasan dan atau mengukur misalnya eh, otonomi dan seterusnya plus inovasi terhadap atau kreativitas terhadap kinerja di perbankan. Nah, sedangkan di perbankan eh, industrinya highly regulated sehingga ya mungkin inovasi dan kreativitas itu apa ya di dipandang di, mungkin bukan sebagai sesuatu yang penting atau harus dibatasi dengan kerangka regulasi sehingga mungkin karena itu karakteristik pengukuran inovasi atau kreativitas jadi rendah karena tidak relevan atau kurang relevan dibandingkan konteks begitu. Dan yang berikutnya adalah compatibility of dimension, jadi penggunaan banyak sumber data, kemudian sumber datanya pun juga ternyata nggak matching atau susah diintegrasi ya, misalnya ada missing value, ada data struktur yang harus dikuantifikasi, harus distrukturkan terlebih dahulu. Nah, semua ini bisa menciptakan munculnya eh, munculnya outlier. Jadi eh, semakin banyak dimensi, semakin banyak variabel, maka eh, semakin banyak juga outliernya akibat tiga faktor ini. Kemudian, nah bagaimana apa yang harus dilakukan ketika kita mendeteksi adanya outlier? Nah, di sini menggunakan judgment dari peneliti, apakah dapat dibiarin aja ataukah dibuang. Tapi biasanya rule of thumb-nya adalah dibuang jika total outlier yang tersedia ini masih kurang dari 90, kurang dari 5% ya, katakanlah respondennya 300, maka di sini mungkin 15 responden. Kemudian sebentar, 90%, 5% kali 5% kali 300 ya, jadi 15. Oke, mana ya? Outliers should be described on the variable used to compare between observation. Oke, jadi ketika ada outlier, maka harus disampaikan, harus dijelaskan bahwa data kita memiliki outlier, atau katakanlah kita treatment, maka data kita sebelumnya memiliki outlier, kemudian menggunakan treatment dikeluarkan dari dataset. Kemudian retention versus deletion. Jadi outlier bisa dipertahankan, terutama ketika tidak ada bukti bahwa mereka benar-benar menyimpang. Jadi kalau hanya sekedar di atas 2,5% kali standar deviasi, maka masih bisa dipertahankan. Nah, yang harus dibuang ketika dia jelas-jelas menyimpang dan mendistorsi hasil uji hipotesis, maka di sini kita perlu melakukan pengujian dengan dan tanpa outlier. Kalau misalnya kita merasakan adanya, ini ada outlier dari data kita, ya mungkin kita lakukan ujian, kita bandingkan dengan FPSS atau dengan Smart PLS atau dengan SEM misalnya ya, dengan data yang sudah dihapus dan yang belum dihapus. Kemudian ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk meminimalisir outlier, tapi itu harus direncanakan di awal, bukan dilakukan treatment di akhir setelah terkumpul data, tapi harus dilakukan sebelum data collection. Kemudian yang berikutnya adalah testing the assumption of multivariate analysis. Di sini analisis multivariate itu ada asumsinya, dan yang paling umum adalah asumsi parametrik.
Jadi dia terdiri dari skala interval rasio, jumlahnya lebih dari 30, dan yang terakhir adalah eh, apa namanya, terdistribusi normal. Nah, di sini eh, asumsinya harus diuji karena dia menjadi dasar dari inferensi statistik dan interpretasi hasil. Nah, di dalam analisis multivariat, hipotesis testing atau assumption testing ini menjadi semakin penting karena dia semakin kompleks, semakin banyak variabel yang terlibat, maka di sini uh, pelanggaran asumsi bisa lebih besar lagi dampaknya terhadap temuan gitu, sehingga di sini apa ya, harus dilaporkan ketika ketika uh, asumsinya ketika asumsinya dilanggar gitu ya. Ketika asumsinya nggak terpenuhi, misalnya SAM maximal likelihood yang 5 kali jumlah item itu membutuhkan asumsi distribusi normal. Kalau distribusinya nggak normal, bisa menggunakan SAM tapi yang 2 kali 5 jumlah item, jadi 2 kali lipat, menggunakan weighted square atau menggunakan PLS sekalian. Kemudian ya, asumsi di sini bisa jadi uh, bisa jadi menyamarkan ya, menyamarkan pelanggaran asumsi dibandingkan dengan multivariat analisis. Jadi pada multivariat sekali orang mungkin melupakan asumsi-asumsi yang harus diuji secara univariat. Kemudian important note, must test for assumption twice. Jadi ternyata uji asumsi itu harus dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah apa namanya, untuk variabel individu, jadi per variabel, dan yang kedua adalah variat atau kombinasi dari variabel. Misalnya kita punya regresi satu variabel independen dengan 5 variabel dependen, maka kalau kita mau uji asumsi yang individual variabel, kita uji satu persatu. Jadi ada 6 variabel, satu variabel dependen, 5 variabel independen. Kemudian kita uji satu persatu asumsi, apakah asumsi distribusi normal terpenuhi atau enggak, dan seterusnya. Sedangkan yang berikutnya adalah variat. Variat ini menguji kombinasi. Jadi bukan hanya per variabel, tapi keseluruhan model penelitian apakah ada outlier-nya. Yang berikutnya adalah menguji asumsi terkait dengan oke. Jadi normalitas, jadi empat asumsi. Jadi sebetulnya ada 5, tapi yang kelima itu hanya untuk time series. Keempat yang penting, pertama normalitas, yang kedua adalah homoskedastisitas atau heterogeneity, yang ketiga adalah linearity, yang keempat adalah non-correct error atau multicollinearity. Yang kelima adalah autocorrelation, tapi itu hanya untuk jenis data time series. Ini asumsi normal, dia bisa univariate normality, bisa multivariate normality, tapi minimal adalah univariate normality. Kemudian impact of assumption distribution bisa misalnya apakah dia terdistribusi normal atau enggak, apakah dia menceng atau dia mampat. Kemudian sample size, jadi kalau memang eh, terbatas ya sampelnya, maka kita bisa jadi susah mendapatkan distribusi normal. Jadi bisa jadi untuk mencapai distribusi normal membutuhkan sampel size yang besar, di atas 100 atau di atas 200 misalnya. Testing for normality assumption, jadi harus dicek, harus dites, cukup hanya diasumsikan. Testingnya bisa dilakukan
eh, menggunakan visual check atau histogram, bisa juga menggunakan statistik seperti misalnya uji apa skewness dan kurtosis. Yang terakhir adalah obat atau remedy, solusinya. Gimana? Apa yang harus dilakukan kalau kita tidak terdistribusi normal, dokter? Kalau asumsi kita tidak terpenuhi, maka pendekatan yang umum adalah menggunakan transformasi data. Di sini homoskedasticity ini adalah asumsi bahwa variasi Y pada setiap titik X itu konstan. Nah, di sini ketika dia tidak homoskedastis, maka standar errornya menjadi terinflasi atau terdeflasi. Dari mana sumber heteroskedasticity yang pertama dari jenis apa tipe variabel, jadi cukup signifikan atau cukup banyak terjadi di variabel yang sifatnya persentase atau proporsi, kemudian ada distribusi yang menceng gitu, yang miring. Apakah salah satu variabel atau dua-duanya menceng kanan menceng kiri gitu terusnya. Terus untuk uji homoskedastis kita bisa menggunakan tes grafik, tes uji visual ya, atau menggunakan Levin test of homoskedasticity. Nah, kalau misalnya data kita tidak homoskedastis, kita bisa melakukan transformasi atau menggunakan standar error yang konsisten dengan heteroskedasticity. Jadi apa namanya errornya yang kita sesuaikan dengan apa dengan eh sebentar terus sekedar sini konsisten standar error. Jadi mungkin kita ganti gitu ya. Jadi kita ganti standar errornya dengan standar error uh, yang tidak heteroskedastis. Yang berikutnya adalah linearity. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa kebanyakan metode statistik multivariat itu menggunakan pendekatan linear. Linear maksudnya seperti garis lurus ya. Jadi uh, hubungannya searah, apakah semakin tinggi uh, apakah semakin tinggi itu rendah gitu ya, ada arahnya. Dan uh, ketika arahnya tidak konsisten, misalnya di paruh pertama dia positif, di paruh kedua dia negatif atau sebaliknya, maka itu dikatakan non linear. Nah, bagaimana cara kita mengatasi? Maka kita bisa melakukan transformasi menjadi bentuk data linear atau secara eksplisit menggunakan model penelitian yang mengakomodasi non-linearitas dalam penelitian. Kemudian correlated error di sini diperoleh dari proses yang mirip dengan treatment missing data. Jadi pertama kita lihat dulu korelasinya, kita lakukan dulu korelasi, kemudian um, oke okay. Correlated, oke, maaf saya ralat. Correlated error di sini artinya error antar item yang seharusnya tidak berkorelasi ternyata berkorelasi. Ini pelanggaran asumsi apa namanya pengukurannya ya. Dalam pengukurannya seharusnya dua item yang independen errornya tidak berkorelasi. In reality bisa jadi ada korelasinya, sehingga di sini kita harus mendefinisikan dan mengidentifikasi sebab kira-kira kenapa apa namanya eh, kenapa dia berkorelasi begitu. Remedinya kita bisa
memasukkan sebab, jadi kita bisa tambahkan variabel dalam data untuk menjelaskan multi atau error yang berkorelasi, atau kita bisa menggunakan faktor model, faktor skor ya, kayak misalnya faktor analisis untuk me, apa, menghilangkan korelasi antar error. Yang terakhir ada transformasi. Di sini nih transformasi dilakukan untuk memodifikasi variabel untuk salah satu dari 4 alasan, meningkatkan apa namanya properti statistiknya. Jadi biasanya dilakukan untuk memperbaiki tingkat normalitas atau homogenesitas atau linearitas, kemudian memudahkan interpretasi dengan standarisasi dan centering. Mean centering maksudnya mean-nya dijadikan 0. Jadi pada beberapa konteks apa namanya kita ingin rata-ratanya ada di 0. Kalau dia positif maka dia lebih besar dari 0. Kalau dia negatif maka dia lebih kecil dari 0. Itu uh, memudah. Jadi transformasi bisa memudahkan pengukuran dan interpretasi. Yang berikutnya mewakili variabel hubungan variabel tertentu. Misalnya elastisitas. Yang kelima adalah simplification, menyederhanakan. Yang pertama kita bisa melakukan binning. Binning itu adalah mengelompokkan variabel menjadi faktor, ya menggunakan faktor analisis. Kita juga bisa melakukan dikotomisasi, jadi kita membagi kelompok menjadi dua, atau bahkan ya menjadi dua ya paling nggak ya, tinggi dan rendah, itu dan kosong. Tapi dikotomisasi ini sangat atau cukup problematik. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih rata-ratanya minnya. Apa dasarnya saya dikelompokkan sebagai tinggi, apa dasarnya adik saya misalnya dikelompokkan rendah. Kalau nggak ada dasar yang kuat, pemilihan pemilihan eh, apa cut off pointnya, maka bisa sangat mungkin jadinya kita nggak ada hubungan antar eh, antara X dan Y, padahal sebetulnya ada hubungan hanya karena eh, mungkin pemilihan cut off-nya yang nggak pas. Yang berikutnya adalah extreme group. Di sini eh, mendefinisikan ada 3 kategori, kemudian kita buang kelompok yang tengah. Artinya kita sengaja menciptakan polarisasi dari data kita. Kita ingin memperoleh membandingkan ya, misalnya membandingkan uh, apa karyawan dengan status yang sangat tinggi dan sangat rendah. Jadi yang tengah-tengah ini nggak ada, itu extreme group. Kemudian dilihat dampaknya terhadap kinerja gitu misalnya. Terus yang terakhir adalah smoothing, jadi apa namanya penggunaan metode uh, metode statistik ya untuk apa namanya untuk smoothing ini. Hmm, jadi untuk jadi smoothing ini adalah transformasi, tujuannya adalah untuk membentuk pola tertentu atau mewakili pola tertentu dari data. Misalnya smoothing dari yang bentuknya bergerigi misalnya, jadi kadang naik kadang turun, belum jadi bentuknya lebih smooth karena tidak lagi naik turun tapi ada kurva, ada slope-nya. Kemudian guidelines for transformation, hati-hati dalam melakukan transformasi. Ketika butuh penjelasan yang panjang lebar, maka ya mungkin artinya ada yang sebenarnya nggak butuh gitu ya. Kemudian perhatikan bahwa eh, eh, just the potential impact. Misalnya dampak sebuah transformasi di sini menurut buku bisa kita lihat, kita nilai dari rasio antara rata-ratanya dan standar deviasinya. Kalau rasionya kurang dari 4, maka
harusnya kan lebih terlihat. Sedangkan kalau rasionya uh, when the transformation can be performed on either of two variables like the variable with the smallest ratio. Oke. Okay. Jadi intinya setelah kita lakukan transformasi, kita cek dulu. Kita cek dulu apa perbandingan antara sebelum transformasi atau antara variabel yang ditransformasi dengan yang tidak ditransformasi. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian biasanya yang boleh ditransformasi itu hanya variabel independen, terutama untuk heteroskedasticity. Dan untuk variabel dependent itu biasanya tidak dirubah, tetap apa adanya. Hanya variabel independen saja yang dapat dilakukan transformasi. Kemudian bisa dilakukan untuk merubah interpretasi. Jadi apa namanya, harus hati-hati ya bahwa bisa jadi misalnya sebelumnya kita setelah kita transformasi, misalnya ternyata eh, ternyata responden yang ternyata hmm, bentar. Ya, terus CCTV hanya dapat diobati dengan transformasi dari pada variabel dependennya dalam sebuah hubungan sebab akibat. Kalau hubungan linear, maka dua-duanya. Jadi oke. Jadi ketika dia hubungannya linear, maka cukup variabel independennya saja yang ditransformasi. Tapi ketika dia non linear, maka baik variabel independen maupun dependen dua-duanya membutuhkan transformasi. Kemudian transformational change to interpretation. Oke, jadi setelah kita mentransfer, maka bisa jadi hasil transformasinya menghasilkan apa namanya, hasil statistik, uji statistik yang berbeda gitu. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menggunakan transformasi ini untuk semacam p-hacking ya. Jadi kita merubah-rubah data menggunakan transformasi, coba-coba dengan harapan salah satu ada yang mungkin tinggi signifikansinya, banyak variabel signifikan, itu kurang pas ya, karena apa namanya ya, transformasi ini operasi matematik, jangan sampai mengalahkan teorinya. Jadi kita harus berangkat dari teori ketika melakukan apa namanya berbagai analisis data. Ini saya skip aja. Terakhir, incorporating dummy variable. Jadi ini contoh yang ini ya, contoh profesi. Katakanlah ada 3 tipe profesi yang kita wawancara, ada dokter, pengacara, dan profesor. Di sini ada 3 kategori. Kalau kita membuat dummy variable, kita nggak boleh langsung masukin misalnya dokter 1, pengacara 2, profesor 3 misalnya. Kita input ke dalam SPSS, keluar hasilnya tapi nggak make sense. Misalnya, apakah pengacara itu 2 kali lipat lebih eh, kaya atau lebih apa dibandingkan dokter? Lebih enggak gitu kan. Hanya sekedar 1, 2, 3 pengelompokan. Jadi nggak bisa kita regress dokter 1, pengacara 2, profesor 3. Yang bisa adalah kita buat dummy variable. Di sini ada X1 atau dummy 1 dan dummy 2. Dummy 1 ini bagi seorang dokter yang isinya 1 kosong. Kelompok dummy 2 bagi seorang pengacara eh, apa namanya, 0 dan 1. Sedangkan bagi profesor, dia bukan dokter dan bukan juga pengacara, maka dia 0 dan 0. Jadi ini adalah demi variabel untuk variabel kategori yang beranggotakan tiga kelompok
Yang pertama adalah dokter dan bukan dokter. Yang kedua adalah pengacara dan bukan pengacara. Nol dua-duanya, dia bukan dokter dan bukan pengacara. Dan ini seringkali sangat penting, siapa yang menjadi baseline dari ketiga ini, siapa yang menjadi baseline yang dia normal, maka dia menjadi semacam standarnya ya, apakah koefisiennya positif atau negatif, lebih tinggi atau lebih rendah dari profesi profesor, itu bisa seperti itu hasilnya. Jadi kita perlu lihat apakah uh, setelah melakukan uh, dummy variable, kemudian kita olah data, nanti kembalinya adalah misalnya apa pengaruh gaji terhadap, misalnya pengaruh gaji terhadap atau besar pengaruh profesi ya, pengaruh profesi terhadap uh, apa gaji gitu misalnya. Oh, ketika X1 dengan 1, X2 0, maka berapa? Ketika X1 0, X2-nya 1, maka berapa? Maka ketika dua-duanya 0, maka berapa? Itu bisa dihitung apa? Misalnya gajinya berdasarkan dummy variable ini. Ini apa namanya? Eh, apa? Hmm, Kayak ini checkpoint ya, checkpoint apa yang harusnya kita pelajari. Yang pertama kita harus tahu kenapa sih kita butuh melakukan pemeriksaan data, kenapa kita perlu apa namanya uji uji asumsi, uji normalitas dan seterusnya. Apa yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan uh, pemeriksaan, apa saja karakteristik data yang perlu diperiksa, dan pendekatan apa yang dapat dilakukan untuk memeriksa semuanya. Jadi moga-moga empat data learning checkpoint ini semuanya tercover oleh materi kita hari ini. Mungkin demikian saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.